bisa hadir untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian, sebagaimana agenda rutin kita setiap hari Ahad pada subuh, kita adakan kajian subuh yang mana pada kesempatan subuh pagi hari ini insyaallah kajian akan diisi oleh Ustadz Dr. Muhammad Juni LCMA dengan tema insyaallah yaitu fikih mawaris. Untuk itu kepada Ustadz Dr. Muhammad Juni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayahnya, inayahnya, wikayahnya, serta kesehatan dan umur panjang yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga di subuh yang penuh berkah ini alhamdulillah kita masih sempat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim yang alhamdulillah kita laksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi uswatun hasanah. Sehingga ada panutan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas keseharian kita, baik itu yang berbentuk muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang berbentuk ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak biiznillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Bukit Indah Sekajadi yang memberikan kesempatan pada subuh ini untuk membawakan satu kajian, yaitu kajian fikih mawaris. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa ta'kuluna at-turatsa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ayat ini merupakan peringatan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'kuluna at-turatsa aklan lamma, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memakan harta warisan sehingga tidak bisa membedakan mana harta kita dan mana harta keluarga kita atau mana harta orang lain. Jadi ini merupakan peringatan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai harta itu kita tidak bisa membedakan mana harta warisan yang kita makan, milik kita, milik keluarga kita, dan milik orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang warisan, jadi dikatakan bahwa ilmu warisan ini
an-nisfu minal ilmi. Separuh daripada ilmu. Tetapi ilmu yang paling pertama dicabut atau ilmu yang paling pertama dilupakan adalah ilmu warisan. Ilmu yang berbicara tentang harta peninggalan. Sudah terbukti. Banyaknya persoalan-persoalan kita bisa buktikan baik melalui TV, radio, ataupun media sosial. Permasalahan di antara keluarga, baik antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, ataupun suami istri, di antar keluarga kebanyakan terjadi permasalahan karena persoalan harta warisan. Banyak terjadi persoalan karena harta warisan. Olehnya itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan fikih mawaris atau faraid? Biasa disebut dengan al-fiqhul mawaris atau ilmu faraid. Yang disebut dengan fikih mawaris yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta warisan. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara tentang pembagian harta warisan. Siapa-siapa yang berhak. Siapa-siapa yang berhak dalam harta warisan itu. Lalu biasa disebut dengan ilmu faraid. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ketetapan ini bukan manusia yang menetapkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya hitungan-hitungan yang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Seperti seperdua. Nanti kita akan lihat siapa-siapa yang mendapatkan seperdua. Sepertiga. Seperempat. Seperenam. Seperdelapan. Dan 2/3. Jadi angka-angka ini, nilai-nilai ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya ulangi, nilai 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3 inilah yang menjadi patokan untuk membagi harta warisan Bapak Ibu yang saya muliakan. Bukan kita yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hitungan-hitungan itu, jumlah-jumlah itu, makanya disebut dengan ilmu faraid. Sudah fardu, sudah wajib kita ikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau melihat sejarah daripada pewarisan, betapa agungnya agama Islam. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang warisan sebelum Islam datang, pra-Islam atau pada masa jahiliyah, perempuan tidak pernah mendapatkan yang namanya warisan. Perempuan tidak pernah mendapatkan yang namanya harta peninggalan atau harta warisan. Siapa yang mendapatkan? Seluruh yang namanya laki-laki yang sudah balik ke atas. Jadi perempuan tidak pernah mendapatkan pada masa jahiliyah. Bahkan perempuan ini dianggap sebagai barang. Kenapa? Karena bisa diwariskan. Misalnya suaminya meninggal dunia, iparnya boleh mewaris. Atau bahkan ada yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menikahi ibunya. Tetapi pada masa Islam datang, barulah diberi kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan yang namanya warisan. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun
walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah Islam datang baru memberi peluang bahwa laki-laki punya hak, laki-laki punya nasib, laki-laki punya kesempatan untuk mendapatkan yang namanya harta warisan. Lalu perempuan pun juga berhak untuk mendapatkan harta warisan. Jadi laki-laki setelah Islam datang, baru kemudian perempuan diberi kesempatan untuk mendapatkan warisan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat rukun daripada pewarisan ini. Rukun daripada pewarisan ini tidak banyak. Hanya 3 hal. Nanti kita akan melihat apa sebab untuk mendapatkan warisan juga 3 hal. Yang pertama, rukunnya apa? Artinya rukun ini wajib terpenuhi baru kemudian bisa berbicara tentang warisan. Yaitu al-muwarrith. Adanya orang yang meninggal dunia. Adanya orang yang meninggal dunia. Maka salah satu rukun berbicara warisan, adanya orang yang meninggal dunia. Contoh, bapak saya meninggal dunia, maka sudah bisa berbicara warisan. Kenapa? Karena ada yang meninggal dunia. Artinya apa? Jangan pernah berbicara warisan, jangan pernah bahas tentang warisan kalau tidak ada yang meninggal dunia. Jangan pernah berbicara warisan kalau tidak ada yang meninggal dunia. Yang terjadi sekarang Bapak Ibu, terkadang sang anak, bapaknya masih sehat-sehat nonton TV, atau masih berkomunikasi dengannya dengan baik, sudah minta, "Pak, mana hak saya, mana warisan saya?" Ini terjadi Bapak. Ini terjadi. Bapaknya masih hidup, atau ibunya masih hidup, sudah minta hak, atau sudah minta harta warisan. "Pak, mana hak saya, mana warisan saya? Mau beli handphone kah, mau beli motor kah, mau beli mobil kah, dan seterusnya." Padahal salah satu rukun untuk berbicara warisan, kalau ada yang meninggal dunia. Artinya apa? Jangan pernah coba-coba berbicara warisan kalau tidak ada yang meninggal dunia. Yang kedua, al-mauruth. Tadi saya contohkan ketika orang tua saya meninggal dunia. Berarti saya sebagai ahli warisnya masih hidup. Saya sebagai ahli warisnya masih hidup. Ada yang meninggal dunia dan ada ahli waris yang masih hidup, yang siap menerima harta warisan itu jika ada yang meninggal dunia. Yang ketiga apa? At-tirkah. Ada harta yang siap untuk didistribusikan, atau ada harta yang siap untuk dibagikan. Jadi ini 3 rukunnya. Yang pertama, ada yang meninggal dunia. Yang kedua, ada keluarganya yang siap menerima harta warisan itu. Yang ketiga, ada harta yang siap untuk dibagi. Maka timbul pertanyaan, andaikan orang itu meninggal dunia, banyak hartanya, tetapi tidak ada ahli warisnya. Ini al-kalala misalnya. Seseorang meninggal dunia, kaya, tapi banyak hartanya, tapi tidak ada ahli warisnya. Hartanya dibawa kemana? Ke Baitul Mal. Karena itu dianggap sebagai harta orang muslim. Dibawa ke Baitul Mal karena harta itu dianggap sebagai harta orang muslim.
Makanya kita balik. Ketika seseorang meninggal dunia, ia hanya meninggalkan utang, dia tidak punya harta, hanya meninggalkan utang piutang, maka cari keluarganya yang bisa melunasi utang piutangnya. Karena ketika seseorang meninggal dunia, yang paling pertama kita harus selesaikan adalah utang piutang. Seorang muslim meninggal dunia, yang paling pertama kita wajib selesaikan adalah utang piutang, kedua adalah wasiat, ketiga adalah warisan. Pertama utang piutang, kedua adalah wasiat, yang ketiga adalah warisannya. Cari keluarganya jika ada yang bisa membayar atau melunasi utang piutangnya. Kalau tidak ada, cari orang muslim yang bisa melunasi utang piutangnya. Kalau tidak ada, ambil harta dari Baitul Mal untuk melunasi utang piutang daripada orang yang meninggal dunia ini. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya yang namanya utang piutang. Ketika seseorang meninggal dunia, maka yang paling pertama kita wajib selesaikan adalah utang piutangnya. Maka disimpulkan bahwa ada 3 rukun untuk berbicara warisan. Yang pertama adalah adanya orang meninggal dunia. Yang kedua, ada keluarganya atau ada ahli warisnya yang siap menerima harta warisan itu. Yang ketiga, ada harta yang siap untuk dibagi. Ini rukunnya. Lalu apa sebab untuk mendapatkan warisan? Sebabnya pun tidak banyak, hanya 3. Dalam kitab Matnur Rahbiyah disebutkan, asbabul mirasi warasalasa kullu yufidu rabbahul wirasa wahiyan nikahu wa walaun wa nasab. Juga 3 sebab. Juga 3 sebab. Wahiyan nikahu, hubungan pernikahan, wa walaun, memerdekakan hamba sahaya, nasab, yaitu karena hubungan darah. Hubungan darah. Saya ingin melihat yang pertama adalah wala, memerdekakan hamba. Sebagian ulama mengatakan bahwa tentang wala dianggap sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi hamba sahaya, maka ini sudah jarang dibahas. Tinggal 2. Yaitu hubungan pernikahan dan hubungan nasab atau hubungan darah. Hubungan pernikahan. Apa yang dimaksud dengan hubungan pernikahan dalam konsep fikih mawaris? Terjadinya pernikahan melalui akad yang sah, lengkap rukun dan syaratnya ketika ia melakukan hubungan pernikahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara rukun pernikahan itu, yang menikah laki dan perempuan, ada saksinya, ada sigat ijab kabulnya, ada maharnya. Jadi inilah yang menjadi rukun pernikahan itu. Artinya apa? Kalau terjadi pernikahan seseorang lengkap rukun dan syaratnya, maka itulah yang dimaksud dengan sebab untuk mendapatkan warisan. Lalu hubungan pernikahan ini sampai di mana batas suami istri itu disebut hubungan pernikahan? Bapak Ibu, dalam hubungan pernikahan ada yang disebut dengan tolak, ada yang disebut dengan perceraian. Tolak di tangan laki-laki, tolak tidak pernah di tangan perempuan. Artinya apa? Seorang perempuan 1000 kali pun mengatakan terhadap suaminya, "Bang, saya talak kamu." Itu tidak akan pernah terjadi yang namanya seorang perempuan mentalak suaminya dengan ucapan talak. Jadi talak tidak akan jatuh jika pihak perempuan mengatakan, "Bang, saya talak kamu." Tapi ingat, talak di tangan laki-laki
bercandanya pun laki-laki itu terhadap istrinya, maka talak itu jatuh. Begitu sakralnya kalimat talak. Seorang suami bercanda terhadap istrinya, sayang, saya talak kamu ya. Jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Nah, ketika terjadi yang namanya talak, ada namanya iddah. Yaitu masa menghitung. Ada iddah, masa menghitung. Sebagian orang mengatakan masa menghitung. Iddah ini ada 4 hal. Perempuan yang masih normal, masih mengalami haid, salah satu quru. Iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Perempuan yang menopause, yang sudah tidak mengalami yang namanya haid, langsung dihitung 3 bulan. Langsung dihitung 3 bulan. Perempuan yang meninggal suaminya, arba'ata asyhuri wa asyara. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya, masa menunggunya. Lalu perempuan hamil bagaimana? Bisa ditalak? Bisa. Contoh, misalnya perempuan itu pergi cek sama dokter, selamat, Anda hamil. Ternyata ditalak oleh suaminya pada malam itu misalnya, boleh. Iddahnya sampai kapan? Sampai ia melahirkan. Iddahnya perempuan yang hamil sampai ia melahirkan. Artinya apa? Jika ia hamil, besok melahirkan, maka iddahnya habis. Jika ia hamil 3 bulan kemudian baru melahirkan, iddahnya habis. Ia hamil 9 bulan kemudian baru melahirkan, iddahnya baru habis. Ukuran iddah orang hamil sampai ia melahirkan. Maka apa hubungannya antara iddah dengan pernikahan ini? 1. Perempuan yang mengalami iddah tidak boleh menikah selama ia masa iddah. Haram hukumnya, dipinang, apalagi menikah ketika ia masa iddah. Yang kedua, perempuan yang meninggal atau laki-laki yang meninggal, artinya Anda yang meninggal di antara suami istri itu, ketika masih proses iddah perempuan itu, ada yang meninggal dunia, maka keduanya masih berhak untuk berbicara warisan. Jadi perempuan itu ditalak oleh suaminya, iddahnya belum habis, suamikah duluan meninggal, istrikah duluan meninggal, maka keduanya masih berhak berbicara warisan, karena dalam proses iddah belum habis, itu masih dianggap suami istri. Olehnya itu perempuan yang masih dalam keadaan iddah, haram hukumnya menikah dengan orang lain. Maka dihubungkan dengan warisan ketika ada yang meninggal dunia. Suami kaduluan, istri kaduluan, masih berhak berbicara warisan. Artinya, jika habis masa iddahnya, lalu ada yang meninggal dunia, itu bukan warisan lagi. Karena tidak ada hubungan suami istri lagi. Iddah telah habis. Tidak ada hubungan suami istri lagi, karena iddahnya telah habis. Makanya Bapak Ibu, perempuan yang masih mengalami iddah, mau rujuk suami istri boleh kapan saja dan di mana saja, dan tidak perlu dinikahkan ulang. Saya ulangi, ketika terjadi talak belum habis masa iddahnya, mau rujuk boleh kapan saja dan di mana saja, tanpa ada mahar yang baru, dan tidak perlu dinikahkan lagi selama iddahnya belum habis. Yang tidak boleh rujuk, yang meninggal suaminya.
Yang tidak boleh rujuk, yang meninggal suaminya. Harus menunggu 4 bulan 10 hari, kalau ada yang melamarnya silahkan. Maka implikasi hukum dalam ilmu warisan, sekali lagi, ketika iddahnya belum habis, meninggal suami kaduluan, istri kaduluan, silahkan berbicara warisan. Tapi yang terjadi sekarang, sudah 2 tahun pisah, baru kadang menuntut balik. Mana harta warisan saya? Padahal tidak ada lagi hubungan suami istri karena iddah telah habis. Lalu yang kedua, nasab. Hubungan darah. Yang kedua adalah hubungan nasab, darah. Contoh. Ayah saya meninggal dunia, saya sebagai anaknya, maka ada hubungan darah antara ayah saya dengan saya. Bapak Ibu, hubungan darah inilah yang menentukan berhaknya seseorang untuk mendapatkan warisan. Contoh tadi, antara ayah saya meninggal dunia, saya masih hidup, maka saya berhak mendapatkan warisan. Atau saya meninggal dunia, orang tua saya masih hidup, maka orang tua saya berhak mendapatkan warisan. Maka dalam hal ini, ulama mengelompokkan antara laki-laki dan perempuan. Kelompok laki-laki sebanyak 15 orang. Kelompok perempuan sebanyak 9 orang. Jadi kelompok laki-laki lebih banyak yang berhak mendapatkan warisan dibanding kelompok perempuan. Jadi saya ulangi, kelompok laki-laki sebanyak 15 orang. Kelompok perempuan sebanyak 9 orang. Apa sebab? Kelompok laki-laki lebih banyak berhak mendapatkan warisan daripada kelompok perempuan yang hanya 9 orang. Karena kelompok laki-laki ditarik nasabnya. Ditarik darahnya. Contoh misalnya, saya sebagai mayit, ada saudara saya laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Ini laki-laki. Maka garis keturunannya, garis nasabnya ditarik. Punya saudara laki-laki sekandung tadi ditarik. Kalau ada anaknya, anak saudara kandung laki-laki. Saudara seayah juga ditarik nasabnya. Saudara seibu juga ditarik nasabnya. Artinya, laki-laki ini lebih banyak yang berhak mendapatkan warisan karena nasabnya ditarik. Perempuan hanya 9 karena nasabnya tidak ditarik. Artinya apa? Contoh misalnya, saya dan ada saudari perempuan saya. Seayah seibu. Saya sebagai laki-laki dan ada saudari saya perempuan. Saya menikah. Saya mendapatkan anak. Dia pun menikah, dia mendapatkan anak. Jika saya meninggal dunia lebih duluan dibanding orang tua saya meninggal dunia lebih duluan dibanding orang tua saya, maka anak saya berhak menggantikan posisi saya. Anak saya berhak menggantikan posisi saya sebagai ahli waris karena saya lebih duluan meninggal dunia dibanding orang tua saya. Maka ketika orang tua saya meninggal dunia, anak saya berhak menggantikan karena saya sebagai laki-laki. Saya balik. Tadi ada saudara perempuan saya. Dia menikah. Dia punya anak. Dia lebih duluan meninggal dunia dibanding orang tua saya, anaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua saya karena dia tidak berhak menggantikan posisi ibunya karena ibunya tidak ditarik darahnya.
Olehnya itu kalau dihubungkan dengan pernikahan, yang berhak menjadi wali terhadap putrinya ketika ada yang mau meninggal dunia hanya kelompok laki-laki. Ibu atau istri kita misalnya, ibunya atau saudara perempuannya atau tantenya, neneknya, kelompok perempuan tidak pernah diberi hak untuk menjadi wali nikah. Yang berhak menjadi wali pernikahan bapaknya kah, saudara laki-lakinya kah, atau kakeknya kah? Intinya yang berhak menjadi wali dalam pernikahan seorang anak perempuan adalah kelompok laki-laki. Olehnya itu dikatakan bahwa garis darah laki-laki itu ditarik, makanya ia berhak menjadi wali ketika anak perempuannya mau menikah. Maka Bapak Ibu, kelompok laki-laki lebih banyak yang berhak mendapatkan warisan dibanding kelompok perempuan. Laki-laki berhak mendapatkan sebanyak 15 orang dan perempuan hanya 9 orang. Hanya 9 orang atau 9 kelompok yang mendapatkan warisan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belum masuk ke pembagian-pembagiannya. Sebelum saya lanjut, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Saya buka untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali pembahasannya tentang waris, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sebut bahwa hukum waris ini jelas pembagiannya dalam Al-Quran. Yang saya ingin tanyakan adalah objek waris. Objek yang menjadi waris. Biasanya salah satunya adalah misalnya rumah atau tanah, biasanya gitu kan. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk pembagian waris kita harus memperhatikan masalah hutang piutang, terus wasiat, dan baru waris gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan, di Batam ini kan unik Pak Ustadz. Unik. Dalam artian bahwa rumah atau tanah di sini kita itu sifatnya sewa 30 tahun. Nah, misal ada seseorang yang meninggal dengan status misalnya rumah katakanlah itu sewa, apakah bisa kita wariskan? Maksudnya dalam pandangan Islam itu bisakah suatu objek rumah yang sifatnya sewa kita wariskan? Atau mungkin menjalankan perintah wasiatnya, misalnya diwakafkan. Misal, saya punya tanah 1000 meter, dikatakanlah di Bengkong misalnya. Terus saya wasiatkan, anak saya, tolong nanti jika saya meninggal, tanah 1000 meter tolong diwakafkan. Padahal tanah itu saya sewa gitu kan. Terus rumah saya wariskan. Nah, itu menurut pandangan Islam sah atau tidak terhadap mewakafkan atau mewariskan objek yang merupakan sewa gitu kan. Walaupun setahu saya secara kelembagaan, secara aturan bahwa khususnya waris itu bisa diwariskan menurut aturan gitu kan, aturan yang dikelola oleh BP Batam lah di sini selaku penguasa kepemilik tanah. Nah, itu yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah objek yang merupakan sewa itu bisa diwariskan? Itu aja. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Baik, terima kasih. Tentang objek warisan. Rumah misalnya, rumah yang menjadi peninggalan orang yang meninggal dunia. Baik milik, rumah yang ditinggalkan itu, ada beberapa keluarga yang berhak untuk mendapatkan warisan daripada rumah itu. Betul ya? Maka bagaimana cara untuk menyelesaikan dalam hal warisan rumah itu? Bisa saja panggil orang yang bisa menaksir kira-kira kalau misalnya harus bagi duit
Karena kan tidak mungkin rumah itu di petak-petak misalnya. Rumah itu bisa dipetak-petak. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan saya mau ambil selesai, bisa saja diundang orang yang bisa menaksir harga rumah itu. Bisa ditaksir harga rumah itu kira-kira berapa, maka dari nilai yang menjadi kesepakatan itulah yang bisa dijadikan warisan, dibagi. Kalau ada yang sanggup, misalnya bapak punya 2 saudara, ini harganya sekian. Kalau kita 3 bersaudara, dibagi 3, saya berhak sekian, Anda berhak sekian, Anda berhak sekian. Bapak sanggup untuk memberikan hak kepada mereka, saudara yang pertama, saudara kedua, maka itu boleh dilakukan. Itu boleh dilakukan. Kalau misalnya masih penasaran, udah kita jual habis. Jual habis. Boleh saja dijual habis rumah itu. Tapi bagusnya kalau ada yang mengatakan udahlah. Tidak perlu kita berbicara warisan, berikan kepada si A, si fulan, karena dia yang tinggal di rumah itu, saya ikhlaskan hak saya kepada Anda, itu boleh juga. Selama ada dasar keridhaan untuk memberikan haknya kepada saudaranya. Tadi Bapak menyinggung tentang wakaf. Artinya memberikan harta itu untuk dijadikan wakaf kepada satu lembaga misalnya. Kalau mau melakukan hal seperti itu, dudukkan semua keluarganya supaya ia tahu. Dudukkan semua keluarganya, ia tahu bahwa harta itu telah diwakafkan. Sama saja. Ketika Anda mau melakukan pemberian terhadap anak, jadi anak tidak bisa diberi wasiat. Contoh misalnya, kita punya anak 3. Ini sudah merantau sukses. Kedua merantau sukses. Yang ketiga yang biasa tinggal bersama orang tuanya, terkadang orang tua mengatakan seperti ini. Nak, kalau saya meninggal dunia, rumah ini untuk kamu, atau tanah yang ada di sebelah barat jalan itu untuk kamu. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini ahli waris, juga ini ahli waris. Kalau ia diberikan hak, kalau ia diberikan wasiat sebanyak 1/3, karena tidak boleh lebih daripada 1/3 wasiat, maka otomatis terjadi kecemburuan sosial. Ini tadi ahli waris, ini juga ahli waris, dan ini ahli waris telah mendapatkan lebih awal 1/3 kalau itu dibolehkan. Olehnya itu Rasulullah mengatakan, la wasiyata liwarisin, tidak diberi wasiat kepada ahli warisnya. Tidak boleh diberi wasiat kepada ahli waris. Sekali lagi, ini yang banyak terjadi. Nah, kalau saya meninggal dunia, rumah ini untuk kamu. Tidak boleh. Tidak boleh diberi berbentuk wasiat. Lalu ketika saya mau memberi kepada anak itu, boleh tidak? Boleh berbentuk hibah. Dengan catatan, dudukkan semua anak-anaknya, dudukkan semua ahli-ahli warisnya, supaya ia tahu bahwa bapak telah menghibahkan hartanya kepada si A atau si B atau si C. Boleh. Selama itu berbentuk hibah. Tidak ada kata-kata yang mengatakan setelah saya meninggal dunia. Jadi kata-kata hibah itu diberikan pada waktu itu, tidak ada syarat yang mengatakan setelah saya meninggal dunia. Kalau ada disambung dengan kata-kata setelah saya meninggal dunia, berarti itu wasiat. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris telah berhak terhadap warisannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Yang lain silakan. Ya, ada yang lain, Pak Didi? Singkat saja pertanyaan saya, Pak Ustadz. Nah, kalau saudara kandung atau saudara ipar itu
termasuk ahli waris enggak? Atau boleh enggak dia mendapat wasiat saudara kandung, saudara ipar gitu? Saudara kandung, Saudara ipar saudara kandung, saudara ipar. bisa dapat warisan, bisa dapat wasiat apa enggak? Oke, baik. Saudara kandung bagian daripada ahli waris. Saudara kandung bagian daripada ahli waris. Maka saya beri contoh ringan. Ketika dalam satu keluarga dia tidak mempunyai anak laki-laki, dia hanya mempunyai anak perempuan, maka ahli waris termasuk saudara kandung itu bisa berhak. Contoh misalnya bapak punya anak, tidak punya anak laki-laki, karena laki-laki ini termasuk pembenteng daripada harta warisan. Jadi kalau bapak misalnya punya anak, rata-rata perempuan, dua perempuan, hak mereka 2/3, karena 2 ke atas mendapatkan 2/3, maka saudara kandung bapak bisa mendapatkan harta warisan. Karena tidak ada yang menghalangi. Tapi andaikan bapak punya anak laki-laki, anak laki-laki ini yang bisa membentengi harta bapak. Contoh misalnya, telah dibagi kepada istri, telah dibagi kepada kakek, nenek, terakhir harta itu yang mau dibagi 50 juta misalnya. Terakhir harta itu tinggal 50 juta. Punya anak laki-laki 1, punya anak perempuan 2. Maka ini dibagi 2. Tidak ada ahli waris lain saudara-saudara yang berhak mendapatkan karena ada anak laki-laki. Ini akan menghasilkan asabah. Bapak tadi saya katakan hartanya tinggal 50 juta, ada anak laki-laki 1, ada anak perempuan 2. 50 juta ini bagi 2. 25 juta untuk laki-laki, 25 juta untuk perempuan. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. 1 nasib laki-laki berbanding 2 perempuan. Maka tadi kalau 50 juta yang mau dibagi terakhir dari anaknya, 25 juta untuk laki-laki, 25 juta kepada perempuan, lalu perempuan membagi 2, 25 juta bagi 2, 12,5, 12,5. Betul ya Pak? 12,5 ya? 12,5. Maka 12.500.000 per perempuan didapatkan. 12.500.000 per perempuan didapatkan, maka 2 perempuan itu totalnya 25 juta berbanding dengan 1 anak laki-laki 25 juta, 25 juta, maka habislah harta itu dibagi. Saudara laki-laki bapak tidak berhak lagi karena telah dihabiskan adanya anak perempuan yang bisa menjaga, membentengi harta itu. Tapi kalau tidak ada anak laki-lakinya, mohon maaf, itu bisa saja kepada saudara perempuannya, bisa saja kepada saudara laki-lakinya yang sekandung, lalu kemudian kalau tidak ada, bisa saja kepada saudara seayah, kalau tidak ada lagi, bisa saja kepada saudara seibu. Jadi itu bagian daripada ahli waris Bapak. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari jemaah, kami persilakan. Ya, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi kan ada rukunnya itu ada yang meninggal ya, salah satunya, dan juga ada ahli waris. Kalau misalnya, ya, berarti kan yang meninggal itu salah satu. Bagaimana? Kalau misalnya ada yang meninggal, ada yang menikah. ada yang meninggal, itu kan apakah ibu atau bapak, itu kita udah berhak membicarakan masalah waris gitu. Gimana? Tadi kan ada rukun waris itu ada 3. Ya. Ada yang meninggal. Nah ini batasan meninggalnya itu apakah harus dua-duanya atau salah satu? Enggak kedengaran. Maksudnya kalau yang meninggal ini batasannya itu dua-duanya atau salah satu? Oh baik. Terus yang kedua itu kan ada ahli waris. Ya, ini ahli warisnya misalnya kalau ahli warisnya meninggal duluan dari orang tua misalnya, berarti yang
anaknya yang udah meninggal ini dapat warisan atau tidak gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya jawab ya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, apakah duluan sang bapak atau duluan sang ibu? Intinya ada yang meninggal dunia. Intinya ada yang meninggal dunia, baru berhak berbicara warisan. Bapak duluan meninggal dunia, silakan sang istri dengan anak-anaknya berbicara warisan. Ibu duluan meninggal dunia, silakan sang bapak berbicara warisan dengan anak-anaknya. Ini kasus pernah terjadi, Bapak. Saya langsung ditanya seorang imam. Seorang imam berlaku pada dirinya begini. Suami istri, 3 anaknya, suami istri 3 anaknya, istrinya meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia. 1 bulan kemudian sang bapak menikah lagi. Sang bapak menikah lagi. 1 bulan kemudian sang bapak menikah lagi. Boleh Bapak ya? Boleh ya? Ini baru sebulan istrinya meninggal dunia, bapak menikah lagi. Boleh ya? Boleh. Ternyata 3 bulan kemudian setelah ia menikah, sang bapak meninggal dunia. Sang bapak meninggal dunia. Sang istri ini menuntut warisan. Berhakkah dia menuntut warisan? Berhak. Kenapa? Karena ia sebagai istri, suaminya meninggal dunia, tidak ada yang bisa menghalangi untuk mendapatkan warisan. Antara suami dan istri tidak ada yang bisa menghalangi untuk mendapatkan warisan. Suami meninggal dunia, istri wajib dapat. Istri meninggal dunia, suami wajib dapat. Maka ketika sang suami meninggal dunia, istri kedua, istri yang baru menuntut, ia berhak. Hanya saja di awalnya salah. Di awalnya salah. Kenapa? Karena sang bapak menikah sebelum membagi harta warisan. Sang bapak setelah sebulan menikah dengan yang baru, padahal ia belum membagi harta warisannya. Maka sang istri yang baru mengira banyak harta sang bapak. Di awalnya salah. Kenapa? Karena tidak membagi harta warisan itu. Lalu kemudian sang bapak menikah. Padahal andaikan dilakukan pembagian warisan baru kemudian bapak menikah, jelas sang bapak berhak mendapatkan. Kalau tidak ada anaknya, maka ia mendapatkan 1/2 dari harta istrinya. Kalau tidak ada anak. Kalau tidak ada anak, sang suami berhak mendapatkan 1/2 dari harta peninggalan sang istri. Ini ada anaknya. Berapa yang ia dapatkan? Karena adanya anak yang ditinggalkan, 1/2 bergeser atau berkurang karena ada anak menjadi 1/4. Jadi hak suami itu hanya di 2 posisi. Kalau tidak ada anak, maka ia berhak mendapatkan 1/2 atau 1/2 dari harta peninggalan sang istri. Kalau ada anak, maka ia berkurang menjadi 1/4. Kita balik. Ini tadi untuk sang suami. Kita balik untuk sang istri. Sang istri ketika meninggal suaminya, ada anak atau tidak? Kalau tidak ada anak, maka sang istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta sang suami. Kalau ada anak, berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. Dari 1/4 menjadi 1/8. Olehnya itu contoh ini yang saya sampaikan karena terjadinya kasus tidak dibagi harta warisannya lalu menikah, maka terjadi permasalahan dan sang istri berhak menuntut karena ia mengira harta sang suami banyak.
Padahal itu belum dibagi harta warisan lalu ia menikah. Padahal andaikan dibagi dulu, sang suami hanya mendapatkan 1/4. Silahkan bawa harta itu 1/4 untuk menikah. Itulah hartamu untuk menikah dengan istri yang baru. Tapi yang terjadi sekarang, terkadang pembagian warisan diabaikan. Terkadang pembagian warisan diabaikan. Terkadang muncul perkataan seperti ini. Kan kuburannya belum kering, ya. Kan kuburannya belum kering. Baik suaminya meninggal dunia atau istrinya duluan meninggal dunia. Terkadang kalimat ini muncul, kan kuburannya belum kering. Ingat, tidak ada hubungan antara basah dan kering kuburan itu dengan warisan. Tetapi yang menjadi rukun pembahasan warisan karena adanya meninggal dunia. Karena adanya meninggal dunia, maka silahkan berbicara warisan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Cukup. Syurupnya. 1 menit lagi. Mohon maaf, satu lagi Pak. Baik, silakan. Kalau misalnya itu diperbolehkan enggak ya, pisah harta. Jadi pada saat kita menikah, itu ini harta suami, ini harta istri, dideklarasikan bahwa nanti kalau ada apa-apa itu milik suami, yang milik istri, sehingga yang akan diwariskan kepada anaknya nanti adalah setelah dia menikah mendapatkan hasil usaha. Ini kita diperbolehkan enggak dalam Islam? Terima kasih. Baik. Saya belum menyinggung tentang harta gonogini dan harta bawaan. Ya. Harta gonogini dan harta bawaan. Apa yang dimaksud harta gonogini dan apa yang dimaksud dengan harta bawaan? Ini yang akan kita permanya nanti. Ini yang kita harus bahas baru masuk ke 1/2, 1/3. Jadi yang dimaksud dengan harta bawaan, contoh, Bapak sudah menikah, ya. Bapak sudah menikah. Ternyata setelah menikah bapaknya meninggal dunia. Berarti Bapak berhak mendapatkan warisan dari Bapak yang meninggal dunia. Maka harta warisan ini dianggap harta bawaan. Atau Bapak sudah berusaha, sudah punya perusahaan, lalu menikah, maka harta itu disebut dengan harta bawaan. Setelah menikah lalu kemudian gaji disatukan dengan perusahaannya, maka itu yang dimaksud dengan harta bersama. Itu disebut dengan harta gonogini. Apa-apa yang dihasilkan setelah menikah, selain daripada harta warisan tadi, selain daripada hadiah tadi, selain daripada harta bapak yang mana harta ini telah sukses sebelum bapak menikah, ini adalah harta bawaan. Tetapi setelah bapak menikah, harta-harta selain itu maka disebut dengan harta gonogini. Lalu bagaimana cara membaginya? Contoh bapak punya harta gonogini dengan ibu misalnya. Jadi harta bawaan dihitung berapa? Misalnya 300 juta. Ini independen. Harta gonogini setelah diurus kematiannya, rumah sakit, utang piutangnya, kafan, jenazahnya dan kematiannya, ternyata ada sisanya misalnya 200 juta. Maka bapak punya harta 500 juta. Dari 500 juta ini, maka istri mendapatkan 1/4 atau 1/8. Maka istri yang paling pertama berhak mendapatkan 1/4 kalau tidak ada anaknya, 1/8 kalau ada anaknya. Lalu ada orang tua bapak kasih. Orang tua berhak mendapatkan, nenek kalau tidak ada anak mendapatkan 1/3. Kalau ada anak mendapatkan 1/6, kasih. Sudah, tinggal anaknya tadi. Bapak punya 200 juta misalnya. 300 juta dan ketiga-tiganya anaknya adalah laki-laki, maka langsung bagi 3. 300 juta, ketiganya anak laki-laki, maka 100 juta, 100 juta, 100 juta, habis. Habis. Kenapa? Karena ketiga-tiganya berhak mendapatkan warisan yang sama. Kecuali dengan contoh yang sama tadi.
1 laki-laki, 2 perempuan, 300 juta, 150 juta, 150 juta, 75 juta, 75 juta. Laki-laki mendapatkan 150 juta. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. 1 laki-laki berbanding 2 perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sudah masuk waktu syuruh. Ya. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahannya, dan ini sebagai muqaddimah. Ini sebagai muqaddimah pengantar fikih ilmu mawaris. Mudah-mudahan dalam harta itu kita termasuk orang-orang yang menjaga harta itu dan kita selalu bersih daripada harta warisan itu. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la taliban illa najahta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa kadaitahu wa yassartahu. Allahumma ya Allah innaka antar rahman innaka antar rahim. Allahumma ya Allah innaka maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari mengenai bab mawaris. Dan apabila ada jamaah yang mungkin ingin konsultasi langsung bisa juga dengan Ustaz ya, bisa dihubungi misalnya. Misalnya ada yang konsultasi gitu. Perlu lebih bisa hubungi nomor apa ya?